Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di video sebelumnya. Ada Kak Freya Selin dari Belanda, terima kasih Kak. Lanjut, ada dari Surabaya, Kak Triswanti. Ada juga dari Afifah dari Brunei Darussalam, terima kasih. Lanjut, ada dari Malaysia, Selangor, ada Bang Rasman. Lalu ada Kak Lisna dari Taiwan. Terima kasih juga buat teman-teman yang belum saya sebut ya. Terima kasih sekali. Pokoknya terima kasih buat semuanya ya yang menyimak tanpa terkecuali. Sebuah kisah terbaru di Fakta Sejarah tentang Kalomba adalah manusia jadi-jadian dalam konteks yang punya ilmu hitam dan hanya diwariskan turun-temurun. Kalomba ini iblis berwujud kambing. Konon katanya jalannya itu mundur karena tak berkepala, tapi sebenarnya kepalanya malah di bawah perut. Kalomba dipercaya menghisap atau memakan janin dari rahim ibu yang sedang mengandung, terutama jika kehamilan dianggap tidak sah keturunan di luar adat atau suku, atau lahir saat waktu pantangan seperti bulan mati. Ini dia dalam judul Perut Perempuan Hamil yang Dibuka Kalomba. Dan mari kita mulai hiburan misteri ini di channel YouTube Fakta Sejarah. Bismillah. Malam turun perlahan, gelap menyelimuti pekarangan seluruh rumah desa yang sunyi dan dingin. Sekar duduk di dipan kayu dekat jendela. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Usia kehamilannya baru 7 bulan, tapi gatal-gatal yang menggerayangi kulit perutnya sudah membuatnya gelisah berminggu-minggu lalu. Pantangan sudah dihindari, tetapi rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Hati Sekar berkata, ini tidak wajar. Sekar menatap perutnya setelah menyingkap baju daster yang dipakai hingga pusar. Dia berkata, seperti ada yang menggaruk dari dalam. Keluhnya sambil mengusap-usap. Risman, suami Sekar, duduk tak jauh darinya, menatap dengan sorot mata campur aduk. Keluhan yang bertubi membuatnya memijat pelipis, seakan memikirkan sesuatu yang berat. Sekar menoleh, dari ekspresinya mengadukan. Risman balas menatapnya, lalu beranjak. Sebelah tangannya ikut mengusap-usap, menggantikan lelah tangan Sekar. Diam beberapa saat, lalu Risman berkata dengan suara pelan, penuh perhitungan. Sekar, aku sudah bilang, ini bukan kehamilan biasa. Ada sesuatu di darah kita, jadi kamu harus ikut aku ke kampung. Sekar yang menyandarkan ujung kepala di pundak suaminya langsung mendongak. Matanya menyipit. Sejak awal menikah, ia paling tidak suka dengan arah pembicaraan itu. Risman adalah seorang pemuda asal sebuah desa di pesisir Sulawesi Tengah. Merantau keluar pulau adalah hal yang jarang dilakukan pria sana. Tapi tidak dengan dirinya. Tembus ke Pulau Jawa seperti sedang lari dari sebuah kenyataan. Sekar menyingkirkan tangan Risman, bergeser sedikit hingga duduk mereka berjarak. Kampungmu di Sulawesi itu, yang masih kampung banget itu, di pinggir pantai pula? Ia mencerca. Risman tidak menjawab. Ia tahu Sekar paham yang dimaksud Risman, mengajaknya pulang kampung. Aku gak kenal siapa-siapa di sana, Riz. Apalagi sekarang kondisiku dalam keadaan hamil. Aku mau lahiran di sini saja. Di sini puskesmas dekat rumah, ada Bu Bidan, ada ibu. Wajah Risman mendadak serius. Bu Bidan gak bisa bantu kalau ini soal warisan darah, potongnya. Bahkan orang pintar di sini. Kita beda suku. Sekar mendengus. Mencairkan ketegangan, Risman mengusap kembali perut istrinya. Aku tahu ini sulit untuk kamu cerna, tapi ibuku di sana bisa bantu. Dia tahu cara menangani kehamilan seperti ini. Sekar terdiam. Pikirannya melayang pada mimpi-mimpi aneh yang ia alami akhir-akhir ini. Terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu,
Air laut membasuh kaki Sekar. Di sekitarnya begitu gelap, bahkan cahaya bulan saja tak ada. Yang membuat jantungnya berdegup, selalu ada perempuan tua berdiri di kejauhan. Itukah mertuanya? Saat Sekar mencoba mengenali pemilik wajah itu, pelan-pelan berubah wujud, lalu di antara deru suara nafas dan amarah memanggil, "Bawa pulang darah adat di rahimmu, Sekar." Sekar terbangun, kakinya basah, benar-benar basah, seperti habis berjalan di genangan air laut. Ia menoleh, Risman tidur nyenyak di sampingnya. Sekar terkejap sesaat, bulu kuduknya meremang. "Mas Risman, kemarin malam aku mimpi lagi, lihat laut, gelap gulita. Bedanya, aku dengar suara seseorang memintaku untuk pulang, tapi tidak jelas wajahnya. Suaranya itu seperti orang menarik nafas dari bawah air, kayak orang tenggelam begitu." "Ya, itu tanda." Suara Risman merendah. "Berarti waktunya kamu melahirkan sudah dekat. Ibuku pasti tahu caranya. Dia sudah pernah membantu perempuan lain di keluarga kami." Dek, hati Sekar tergelitik. "Dan hasilnya?" tanyanya, curiga. Risman menunduk. "Tidak semua selamat." Mata Sekar membelalak. "Sampean mau anak kita seperti itu juga, Mas? Hah? Tega banget kamu, Mas." Sekar bahkan mendaratkan pukulan kecil ke dada suaminya. Risman berdiri memegang bahu istrinya. "Justru karena itu kita harus pergi. Ini soal darah keturunan yang sudah lama mengalir di keluargaku. Dan kamu harus percaya, ada kontak, bukan soal tega tak tega. Coba kamu nurut, semakin kamu bertanya, akan semakin tak mengerti, Sekar." Sekar terdiam, sejenak mencerna, tapi tetap saja tak mengerti. Lagi-lagi soal adat. "Ibuku sudah merasakan kehamilanmu, Sekar. Dia hanya mau jaga cucunya," lanjut Risman. Dan akhirnya Sekar mengangguk. "Tapi aku mau pamit ke ibuku dulu ya, kalau boleh. Aku setuju." Sekar menguap. Rasa kantuknya membuat pembicaraan selesai. Pagi buta, Risman lebih duluan bangun. Ia bergeser pelan sampai tak menimbulkan gerakan. Sebelum keluar pintu, ditolehnya sang istri yang masih mendengkur, kelelahan menggaruk semalam. Risman buru-buru menemui ibu mertuanya yang sedang memasak di dapur. "Mak," sapanya. Perempuan setengah abad itu menoleh. "Ono opo, Nang? Istrimu bisa tidur nyenyak?" Risman mengangguk. "Iya, setelah kesulitan." Ibu mertuanya merasa lega. "Mau emak buatkan kopi?" "Enggak, Mak. Lambungku rada ndak enak," tolak Risman, lalu mengambil bangku kecil dan duduk di samping ibu mertuanya. Panas api dari tungku menerpa, asap dari kayu bakar di pawon mengepul, membuat pedas hidung. Risman diam beberapa saat, pikirannya merangkai kata yang tepat. Diperhatikan ibu mertuanya yang sesekali meniup api dengan corong bambu, semprong. "Fuh, fuh." "Mak," ibu mertuanya menoleh. "Ada apa toh, Nang? Mau nyampein apa? Mau ngomong apa? Ngomong oleh." Ragu, tapi Risman harus ambil keputusan cepat. Mak, aku mau ajak Sekar ke kampungku," ucapnya pahit. Sebenarnya sudah beberapa bulan lalu niat Risman, tapi istrinya selalu menolak, terhitung semenjak mereka menikah. Helaan nafas berat dari ibu mertuanya membuat Risman mengusap wajah. Ia tidak mau gagal lagi, meski dasar hatinya tak tega. Kata orang kampungku, kalau tak kenalkan istri beda suku ke keluarga besar, pamali, Mak. Itu aturan adat. Ibu mertuanya terdiam, pikirannya melayang ke Sekar. Tiba-tiba menghubungkan. Mungkin yang dialami, karena itu, tanah leluhur ingin kenal dengan anaknya juga keturunan yang dikandung. "Apa Mak kasih izin, Mak?" tanya Risman, butuh kepastian, berharap. Ibunya mengulas senyum.
Setuju saja. Baktinya anak perempuan kan ke suaminya. Iyo kanang, katanya. Ada rasa bersalah setelah sekian lama tak beri izin. Banyak yang membuat hatinya berat melepaskan. Alhamdulillah, ucap Risman sambil menengadahkan kedua tangan, lalu mengusap wajah. Tirai pintu terbuka. Sekar muncul dan langsung disambut Risman. Mak setuju, kamu dapat izin ikut aku pulang ke kampung, Sekar. Sekar menatap ibunya, ingin protes, tapi lebih dulu ibunya bicara. Duk, waktunya kamu menunjukkan bakti ke ibu mertuamu. Berkemaslah. 3 hari kemudian, mereka meninggalkan desa. Dalam bus, Sekar diam sepanjang perjalanan. Tangannya tetap di atas perut. Sesekali menggaruk dengan gelisah. Begitu pula saat dalam perjalanan laut. Kemudian berlanjut perjalanan darat menuju desa. Jalanan berliku membuat Sekar semakin tersiksa. Berkali-kali perempuan itu muntah. Entah itu mabuk darat atau memang gejala lain. Risman sabar membantu sang istri. Tidak lama lagi sampai, katanya saat berkali-kali Sekar bertanya, kapan sampainya, Mas? Perjalanan itu terasa begitu jauh, melewati hutan, perbukitan, yang rata-rata di sini ada tebing curam. Sudah gak lama lagi, sabar ya, ucap Risman, saat sudah disuguhi pohon kelapa yang menjulang di sisi kanan hamparan laut. Sesampainya di rumah keluarga Risman, angin pesisir menyambut mereka. Aromanya asin dan tajam. Rumah itu berdiri di atas tiang kayu, menghadap langsung ke arah Teluk Patuju. Sekar melihat jaring-jaring nelayan yang digantung di pagar bambu, dan suara debur ombak terdengar seperti bisikan. Ibu Risman, Dau Mayang, muncul dari balik pintu dengan langkah lambat. Kulitnya keriput seperti kulit ikan kering, dan matanya mati. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan menyambut kedatangan sang menantu dari beda suku. Hanya anggukan kecil dan tangan dingin. Dau Mayang menyentuh perut Sekar seperti seorang dukun tua memeriksa mangsanya. Sesaat setelah Sekar mengulurkan tangan. Kau datang juga, anakku, gumamnya. Sudah waktunya. Sekar menoleh ke Risman, tapi suaminya hanya menunduk, seolah kata-kata itu bukan hal baru baginya. Malam itu, rumah panggung terasa sunyi. Sekar tidak bisa tidur. Angin laut bertiup masuk lewat celah-celah dinding kayu. Tapi bukan angin yang membuatnya tak bisa terpejam, melainkan suara-suara samar dari bawah rumah. Rotak, rotak, rotak. Langkah kaki, tapi siapa yang berjalan malam-malam begini? Lalu suara lirih, seperti orang bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sekar bangkit perlahan, Risman tidur tak terganggu. Di tengah rasa takut dan keingintahuan, Sekar mengendap menuju celah lantai yang mengintip ke bawah rumah. Matanya membelalak. Di bawah rumah, Dau Mayang, ibu mertuanya, duduk menghadap laut, kendi tembaga di tangannya. Ia menenggak air dari kendi itu, lalu dengan gerakan aneh, menjulurkan lidahnya. Panjang sekali hingga menyentuh tanah. Lidah itu menghitam di ujungnya, seperti seekor belut yang hidup dan menyapu tanah. Sekar menutup mulut, menahan teriakan saat pada akhirnya tubuh itu berubah. Dalam gelap, ia tidak bisa memastikan apakah seekor kambing atau lainnya. Sekar mundur, tubuhnya gemetar. Enggak, itu tidak mungkin. Ia mengusap mata. Penasaran, Sekar kembali mengintip, tapi sayang, gelap menyembunyikan semuanya. Takut, Sekar kembali ke pembaringan. Risman masih terlelap. Ia rebah perlahan, tapi tiba-tiba perutnya berdenyut keras. Sekar muntah darah, pekat dan hangat. Ia menunduk, panik. Pintu kamar terbuka, entah kapan didorong. Dau Mayang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Ibu, suara Sekar terhenti di kerongkongan. Akhirnya terasa ya, kata Dau Mayang pelan. Sekar merasa janggal. Apa bu? Apa maksud ibu?
Dau Mayang tersenyum. Itu artinya anakmu sudah mulai terasa enak, dagingnya mulai matang. Kata terakhir membuat bulu kuduk berdiri. Sekar ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Di luar rumah, seekor burung hantu terbang melintasi atap. Wah, wah, menukik rendah sambil membawa sehelai bulu hitam panjang yang luruh, melayang perlahan jatuh tepat di atas perut Sekar yang gemetar. Rumah itu seperti tak beratap. Bersamaan dengan itu, Dau Mayang lenyap. Tadi nyata, gumam Sekar saat terjaga. Ada bulu darah di tangannya. Ia lekas membuang. Pintu kamar kembali tertutup, seolah tak terjadi apa-apa. Sekar menoleh, suaminya masih nyenyak. Langit Teluk Patuju selalu kelabu menjelang malam. Awan menggantung rendah, dan bau asin bercampur amis laut memenuhi udara. Rumah keluarga Risman berdiri senyap di ujung pemukiman. Rumah panggung tua itu berdiri di atas batang kayu ulin. Dibangun menghadap laut, seakan ingin menantang ombak yang tak pernah benar-benar tidur. Sekar berdiri di ambang pintu, memandang lautan yang tampak seperti permadani hitam. Riak kecil berbuih di bawah rumah, dan suara jaring basah ditarik dari sampan sesekali terdengar samar. Ikut aku, kata Risman dari belakang. Terkejut, Sekar menoleh. Kemana? Ibu mau membersihkan kamu pakai air laut. Untuk apa? Tanya Sekar curiga. Tradisi keluarga katanya, biar anak kita nggak dicap roh laut. Buka dasarmu, pakai ini, lanjut Risman. Sekar mengernyit, tapi mengikuti. Mengganti daster dengan kain sarung tenun khas kain adat, katanya. Sekar dibawa ke bawah rumah, tempat air laut naik membasahi sebagian kaki tiang. Di sana, sebuah kendi tembaga telah diletakkan di atas batu datar. Dau Mayang berdiri di sana, mengenakan selendang tipis warna abu. Rambutnya diikat ketat, dan matanya masih sama awal jumpa, tetap dingin, tetap kosong. Ia menatap Sekar tanpa senyum. Duduk, titahnya. Sekar ragu, tapi Risman mengusap pundaknya, mengangguk. Maka ia luluh, duduk di atas batu yang terasa lembab. Kain sarungnya diturunkan hingga perut, menampakkan kulit perut bekas garukan. Dau Mayang mengambil kendi dan menuangkan air laut ke tangan, lalu menyiramkan perlahan ke atas perut Sekar. Anak ini kelam, gelap, gumamnya. Apa maksud ibu? Sekar menoleh cepat, ia tak terima. Air ini tidak mengenal dia, tapi dia tumbuh subur, kata Dau Mayang. Dari notasinya tak suka. Tubuh Sekar tiba-tiba menggigil. Angin laut semakin menusuk. Ia ingin segera kembali ke atas, mengakhiri, tapi Dau Mayang membungkuk, mendekatkan wajahnya ke perut Sekar, dan menjulurkan lidahnya, panjang, licin, menjilat sisa air laut di kulit perut Sekar, seolah mencicipi sesuatu. Sekar menjerit, meloncat berdiri. Apa yang ibu lakukan? Ia terengah, geram melilitkan sarung, menatap Dau Mayang dengan jijik. Bu, sadar bu. Dau Mayang hanya berdiri diam, lalu membisik pelan. Masih mentah. Lalu menyeringai seperti menahan tawa yang hendak memecah. Takut luar biasa, Sekar memeluk perutnya. Matanya memelototi Risman. Kamu lihat sendiri kan? Itu bukan ritual. Itu kegilaan mas. Ini gila mas, bekiknya, berusaha menyadarkan. Risman tampak gelisah. Ia meraih tangan Sekar, mencoba menenangkan. Sudah Sekar. Aku tahu ini aneh, tapi di sini memang begitu adatnya. Ibuku, dia dibesarkan dengan semua ini. Jangan dibantah. Kamu beda suku, jadi harus patuh dengan aturan ada di sini. Dia menjilat perutku, Risman. Dia bukan ibu, dia setan, mas.
Sekar tidak peduli dianggap berani dengan suaminya. Ia bergegas meninggalkan ritual itu. Risman tergopoh mengikuti. Dao Mayang akhirnya tertawa sambil menutup mulut dengan kedua belah tangan. Matanya berubah merah, menatap anak dan menantunya menaiki tangga rumah. Malam hari, Sekar sulit tidur. Rumah itu terlalu sunyi. Angin malam bersiul di sela papan, menciptakan suara lirih seperti orang mendesis. Sekar berbaring di atas tikar pandan dengan selimut bau lumpur laut. Di luar kamar, terdengar suara sendok logam jatuh. Tring! Sekar terduduk, jantungnya berdebar. Ia menatap pintu bilik yang setengah terbuka. Rumah itu tidak memiliki lampu listrik, hanya lampu teplok kecil yang bergoyang tertiup angin, persis seperti yang diceritakan oleh Risman. Lalu, terdengar sesuatu dari bawah lantai. Seperti seseorang menyeret tubuh besar di lantai bawah rumah. Sekar menahan nafas. Lagi-lagi suaminya tertidur seperti orang mati. Langkah kaki perlahan mendekat keluar biliknya. Langkah yang berat, tertatih, lalu berhenti tepat di depan pintu. Daun pintu terbuka perlahan. Jantung Sekar seperti terlunjak. Dao Mayang berdiri di sana. Mulutnya penuh cairan keputihan yang menetes ke lantai. Mata Sekar langsung tertuju ke tangan perempuan tua itu yang memegang kendi tembaga berisi air garam. Tidurlah Sekar, anakmu butuh istirahat, ucapnya. Suaranya seperti suara basa dari dasar laut. Sekar tak menjawab, nafasnya memburu. Ia segera menutup tubuhnya dengan selimut bau itu, pura-pura terlelap, walau tubuhnya menggigil. Dao Mayang melangkah mundur, menyisakan jejak air di lantai. Ketika ia pergi, daun pintu kembali berderit. Kriat! Sekar perlahan membuka selimut. Di kegelapan, matanya menangkap sebuah benda di dekat pintu, tapi tidak berani beranjak. Keesokan paginya, Sekar menemukan kendi tembaga itu di dapur, masih berisi air asin. Tapi ada sesuatu yang lain mengapung di permukaannya. Segumpal kecil daging putih. Sekar nyaris muntah. Apa ini? Tidak. Ia bergegas pergi ke dapur belakang, mencari udara. Lagi, di sudut dapur itu ia melihat sesuatu tergantung dari langit-langit bambu. Sebuah kantung kecil yang mengering, dibungkus kain perca, digantung dengan tali rotan. Ketika Sekar mendekat kain itu tampak bernoda coklat kehitaman. Apa itu isinya? Sekar ragu, lalu menyentuhnya perlahan. Tangannya gemetar. Saat tersentuh, kantung itu pecah sedikit. Bau busuk menyergap hidung. Sekar menutup mulut dengan kedua tangan. Ia nyaris berteriak. Di dalamnya ada tali pusar manusia, sudah menghitam. Sekar tak sanggup. Ia menjerit-jerit. Tidak mungkin. Ia lonjak-lonjak sambil mengibas tangan, tersadar di sudut dinding. Risman datang berlari. Ada apa? Sekar menunjuk kantung itu, tangannya gemetar. Itu apa? Lihat Mas. Risman menatap benda itu sebentar, lalu menunduk. Oh itu dari kakakku. Sekar membelalak. Apa maksudnya Mas? Ia lahir, tapi tidak pernah tumbuh. Ibu menyimpannya, katanya, demi keselamatan anak berikutnya. Sekar menatap wajah suaminya dengan jijik. Prasangka buruk berdesakan. Kau tahu ini sejak awal, Mas. Ngaku, Mas. Kamu mau mencelakakan aku? Tuduh Sekar. Tapi Risman tak menjawab. Malam itu, bulan mati, langit hitam tanpa cahaya, laut pun tampak seperti mulut terbuka yang menganga, menunggu untuk menelan siapapun yang lengah. Sekar duduk termenung di dalam kamar, yang dibatasi dinding kayu berdebu dan bau lumut. Perutnya makin berat, tapi bukan hanya karena kehamilan yang makin besar, melainkan karena firasat yang makin gelap, seperti beban tak kasat mata. Sejak kejadian di dapur belakang, Sekar mulai mencurigai semuanya. Bau selimut, kendi tembaga, tatapan Risman, bahkan keheningan rumah ini terasa seperti jebakan.
desa itu benar-benar terpencil. Pagi tiba, Sekar ditemani mencuci muka di pancuran belakang. Seorang lelaki tua mendekat. Wajahnya penuh guratan. Kulitnya kehitaman seperti terpanggang matahari seumur hidup. Ia mengenakan kalung dari taring ikan dan membawa tongkat dari kayu arang. Sekar memegang lengan suaminya. "Dia siapa, Mas?" "Dia Amawida." Risman memperkenalkannya sekilas. "Tetua kampung ini," lanjutnya. Amawida tidak banyak bicara, tapi matanya memandang Sekar lama, terlalu lama. Lalu dia menggerakkan tangannya dengan pelan di udara, seolah menggambar pola di perutnya Sekar. Gerakan aneh seperti menyulam sesuatu. Tak ada suara, hanya bisikan angin yang tiba-tiba menggila. Ketika Sekar hendak bertanya, Amawida mencekal pergelangan tangannya, menaruh sebuah ukiran kecil di telapak. Patung perut perempuan hamil, terbuat dari kayu hitam dengan guratan aneh di permukaannya. "Kalomba tidak tidur," ucapnya lirih. "Dia hanya menunggu." Sekar memicingkan mata. "Apa? Kalomba?" Kata-kata itu begitu asing di telinga Sekar. Amawida menatapnya dalam. "Pemakan rahim. Ia tidak menggigit seperti binatang. Ia menunggu darah turun dari garis leluhur. Kau perempuan Jawa sedang membawa daging yang Kalomba kenal dari ayahnya." Sekar menoleh cepat ke Risman, tapi suaminya justru menatap tanah. Amawida melanjutkan, "Daumayang bukan hanya ibunya. Dia wadah. Dia pintu dan pintu itu sudah dibuka." Sekar menggenggam patung itu erat, tubuhnya gemetar. "Lalu aku harus apa? Pergi dari sini? Apa aku harus pulang ke Jawa secepatnya?" Amawida menggeleng. "Sudah terlambat, tapi mungkin masih bisa diselamatkan jika darahnya tidak tumpah di rumah ini." Sebelum Sekar sempat bertanya lebih jauh, Amawida telah melangkah pergi. Siang berganti malam, Sekar menyadari bahwa Daumayang semakin sering berlama-lama di bawah rumah. Ia mendengar mantra-mantra aneh, suara perempuan tertawa lirih di sela desir ombak. Setiap malam tubuhnya makin lemas, dan anak di dalam rahimnya seperti bergerak terlalu cepat, terlalu kuat, seolah tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti mengajaknya untuk pergi. "Riz, kita pergi dari sini ya." Sekar membisik pelan di tengah malam. Ini entah yang berapa ratus kali keluar dari mulutnya. Risman diam, lalu menjawab, "Ibu tidak akan mengizinkan, Sekar." "Lalu kau akan biarkan aku melahirkan di rumah ini? Di rumah ibumu setelah semua keanehan itu?" Risman menutup matanya. Suaranya lelah, retak, seperti seseorang yang dihukum oleh warisan yang tak pernah ia pilih. Sejauh apapun pergi, tanah memanggilnya kembali. "Dulu kakakku juga lahir di sini, tapi dia tak pernah tumbuh. Ibu bilang, kelahiran kami tak seperti orang lain, harus di tempat leluhur, harus dengan darah laut." Mulut Sekar menganga. "Darah? Ini bukan soal membunuh, ini soal menjaga keseimbangan. Anak yang lahir dari garis Kalomba bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi kutukan. Ibu hanya..." Sekar menutup telinganya dengan kedua belah tangan. "Berhenti! Aku tidak butuh cerita itu. Aku hanya ingin anakku lahir, hidup dan selamat. Pokoknya aku tidak mau tahu dengan warisan seperti itu, Mas." Risman berdiri. "Kalau kau pergi mungkin bukan hanya anakmu yang hilang, tapi dirimu juga. Kalomba tidak akan diam." "Mas, andaikan aku tahu, aku akan..." Sesal Sekar tak berujung. Pukul 2 dini hari, Sekar terbangun oleh suara dentingan dari bawah rumah. Bunyi celing-celing-celing, seperti seseorang memukul-mukul cangkang kerang atau tulang. Ia mengintip lewat celah lantai kayu. Terlihat Daumayang sedang menaburkan sesuatu di sekeliling tubuhnya. Bubuk putih yang bercampur potongan bunga laut, kerang kecil dan rambut hitam. Mulutnya berkomat kamit, dan dari kendi tembaga ia meneguk air. Lagi-lagi kali ini disertai desisan panjang, seperti suara ular yang menyusuri bebatuan. Lidah itu muncul lagi.
Tapi malam ini lidahnya lebih panjang, lebih basah, menjulur ke lantai rumah, lalu menjilat patung kayu ukiran perut yang tadi diberikan Amawida. Patung itu membara, asap tipis keluar darinya, dan Sekar menjerit. Ah! Daumayang menoleh tajam ke arah atas. Matanya merah menyala. Waktunya hampir tiba, gumamnya. Perut itu akan pecah sebelum fajar bulan mati berikutnya. Esok paginya, Sekar melihat tetesan darah kering di langit-langit kamar. Langkahnya seperti dituntun. Ragu-ragu tangannya membuka lemari kecil tua dan mendapati lembaran kain pembalut dari zaman dulu, penuh noda coklat tua, seperti bekas darah haid. Di pojok ruangan, ia mencium amis yang tiba-tiba menusuk. Sekar mendongak. Di sela-sela anyaman atap, tergantung kantong kecil dari kulit ikan. Ia bergegas mengambil bangku di sudut ruangan, lalu gagang sapu. Ia berusaha menjatuhkan dan berhasil. Penasaran, segera dibukanya. Di dalamnya ada gigi bayi, 8, semua masih utuh. Astagfirullah, Sekar muntah di tempat. Dalam kekalutan, Sekar meraih patung pemberian Amawida dan menggenggamnya erat. Lalu ia bicara, satu-satunya kalimat yang terlintas. Aku tidak akan jadi persembahanmu, Kalomba. Tapi laut di luar rumah, gelombangnya makin tinggi, dan malam berikutnya adalah malam persalinan. Langit seperti terbalik malam itu. Lautan gelap menggulung tanpa suara, dan bulan mati menciptakan keheningan yang mencekam. Angin berhenti, bahkan jangkrik pun membisu. Pohon kelapa berhenti bergoyang. Di dalam rumah panggung, Sekar berbaring terlentang di balai bambu tua yang sudah disiapkan sejak sore. Tubuhnya terikat dengan anyaman rumput laut. Kaki dilingkari madik-madik dari tulang ikan, dan di bawah perutnya dibentangkan selembar kain tenun tua berwarna merah dan biru laut. Keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya terengah. Aku gak mau ini, bisik Sekar dengan suara pecah. Risman berdiri di pojok ruangan, tangan gemetar. Matanya tak sanggup menatap istrinya sendiri. Tapi ia tak bergerak, tak satu pun langkah untuk membebaskan Sekar. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan kendali atas takdirnya. Daumayang masuk. Ia mengenakan jubah hitam dari kulit pari kering. Rambut putihnya dibiarkan menjuntai, penuh kembang laut dan sisik ikan mati. Di tangannya membawa mangkuk tembaga berisi darah ikan hiu. Anaknya sudah matang, tinggal satu pintu yang harus dibuka, katanya datar. Sekar mencoba menggeliat, tapi tali ikatnya terlalu kuat. Jangan, tolong, jangan ambil anakku. Sekar berusaha meronta, menggeliatkan kedua belah tangan juga kaki. Daumayang menatapnya sebentar, lalu berjongkok di sisi perut Sekar, meletakkan mangkuk darah itu tepat di atas pusarnya. Aku tidak mengambil, aku memberi jalan untuk kekuatan kami bertahan 100 tahun lagi, bisiknya. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Kaili kuno. Suara itu seperti gumaman dari dasar laut, berat, berlendir, dan menggema. Cahaya dari lampu minyak bergoyang tak wajar, seperti ketakutan. Di luar, suara ombak memecah. Dari kolong rumah, terdengar gemuruh seperti sesuatu yang bergerak dalam lumpur laut. Sekar, sebuah suara tua memanggil dari luar. Sekar. Perempuan dari Jawa itu tak menjawab. Amawida masuk ke rumah, mengayunkan tongkatnya. Ia membawa sesuatu, sebuah belanga tanah liat dengan cap laut. Berhenti, Mayang, herdiknya. Daumayang tidak bergeming, tapi mantranya terputus. Amawida menatap Risman. Jika kau biarkan ini terjadi, maka kau bukan lelaki. Kau hanya kepanjangan lidah ibumu. Risman tampak ragu. Bibirnya bergetar, tapi ia tetap diam. Amawida bergerak cepat. Ia memecahkan belanga itu di lantai. Cairan hitam menyebar ke segala arah dan seketika tubuh Daumayang menggigil. Ah! Jeritnya. Kulitnya mulai merekah. Lidahnya terjulur panjang, menjuntai sampai ke ubin kayu. Kulit wajahnya menipis, memperlihatkan tulang kepala yang mulai berubah warna.
Wujud Kalomba mulai keluar. Bulu-bulu halus sudah mulai nampak. Wajah Daumayang membelah. Matanya menjadi 2 titik hitam yang dalam dan di punggungnya tumbuh bulu-bulu tebal. Suara gemeretak tulang terdengar jelas ketika tubuhnya menekuk. Sekar berteriak dalam ketakutan. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Rasa sakit yang tak tertahankan merambat dari pinggang ke pangkal paha. Aku akan melahirkan. Tolong. Kalomba Daumayang merangkak mundur, mendekat, rahangnya terbuka, lidahnya mengendus perut Sekar. Darah keturunan, rasanya sudah lama. Hentikan. Amawida melempar garam ke tubuh makhluk itu dan ia menjerit seperti terbakar, tapi Kalomba tak mundur. Perut Sekar mulai berdenyut hebat. Air ketuban pecah, tapi berwarna kelabu, asin, berbau laut. Bayi itu lahir dalam sekejap, keluar dari tubuh Sekar tanpa suara, tidak menangis, tidak bergerak, seperti boneka mungil yang basah dan pucat. Kalomba menyeringai. Aku ambil. Amawida melempar pisau ukiran ke Risman. Kalau kau masih punya jiwa manusia, hentikan ibumu. Risman menatap pisau itu, lalu menatap istrinya dan bayi yang baru lahir dengan sendirinya. Seketika jiwanya retak. Risman meraung. Maafkan aku Sekar, aku tidak sanggup. Risman mundur, diam, melepas semua. Sekar menjerit. Sadar Mas Risman, sad. Tapi sudah terlambat. Kalomba meraih bayi itu dan dalam satu gerakan menjulurkan rahangnya, menelan tubuh mungil itu bulat-bulat. Darah meleleh dari sisi mulutnya. Sosok menyerupai kambing itu menggeliat seperti kekenyangan. Sekar berteriak panjang. Tidak! Jeritanya menggema hingga keluar rumah ke tengah teluk. Ya! Amawida berusaha menusuk Kalomba dari belakang, tapi makhluk itu terlalu kuat. Sekali lempar, tubuh tua Amawida terpental ke dinding. Ia tersungkur tak sadarkan diri. Daumayang perlahan kembali ke bentuk manusianya, tapi matanya kini berkilat liar. Ia menjilat bibirnya dan membisikkan mantra penutup. Tubuhnya memucat, tapi ia tampak puas. Aku bisa hidup 30 tahun lagi, desisnya. Sekar tak sadarkan diri. Kedua belah pahanya terbuka lebar. Darah mengalir dari tubuhnya ke lantai kayu, menyatu dengan darah bayi yang tak sempat bernafas. Malam itu, ombak menjadi tenang. Tak ada lagi jeritan, hanya aroma amis dan lenguh pasrah. Matahari pagi naik perlahan dari balik bukit karang, tapi tidak ada sinar keemasan. Hanya kabut tipis yang menggantung di atas laut seperti tirai berkabung. Rumah panggung itu sepi, tak ada suara, tak ada tangis bayi, hanya bau darah yang menetap di setiap serat kayu. Sekar duduk bersandar di dinding kamar. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, matanya kosong. Di antara kakinya, bekas persalinan yang tidak sempat ditangani benar masih terasa perih. Tapi itu tak seberapa dibanding kehampaan di dadanya. Anakku, bisiknya. Tangannya gemetar, menyentuh perut yang kini rata, seolah mencoba memastikan bahwa yang terjadi tadi malam bukan mimpi. Tapi setiap tarikan nafas membuktikan sebaliknya. Risman berdiri di luar bilik, tak berani masuk. Ia membawa semangkuk air hangat dan kain lap, tapi tidak tahu apa yang harus ia bersihkan. Darah di lantai, atau luka di tubuh Sekar, atau dosa yang ia warisi dan teruskan. Izinkan aku bantu, katanya pelan. Sekar menoleh. Tatapan matanya membuat Risman mundur satu langkah. Dingin, mati. Bukan karena kehilangan saja, tapi karena penghinaan yang lebih dalam daripada dihianati. Ia diserahkan. Bantu, Sekar mengulang. Suaranya serak tapi tajam. Kau diam saat anak kita ditelan hidup-hidup. Kau diam saat perutku dibuka oleh lidah ibumu. Sekarang kau bicara tentang bantu. Mana hati nuranimu, Risman? Masih manusiakah kau? Risman menunduk. Aku salah. Tapi aku hanya ingin kau hidup.
Aku memang hidup, Risman. Sekar berdiri perlahan. Kakinya gemetar, tapi ia tetap berdiri. Tapi bukan karena kau. Aku hidup karena aku belum jadi mangsanya. Sekar tertatih berjalan ke sudut kamar. Di sana, pakaian-pakaian bayi yang sempat ia jahit sendiri, pakaian kecil dari kain batik dan katun tipis, masih terlipat rapi di dalam plastik. Sekar membuka simbol plastik itu perlahan. Lalu satu persatu ia ambil. Satu set baju, sebuah kaos kaki mungil, topi rajut kecil berwarna biru laut. Semua ia lempar ke lantai. Ia memungut lampu minyak, menyiramkan isinya ke atas kain-kain itu, lalu menyalakan korek api. Api membakar cepat. Sekar berdiri diam menatapnya. Matanya tetap tak berkedip saat kobaran menyambar, menghitamkan sisa-sisa harapan yang bahkan belum sempat diberi nama. Risman mencoba menghampiri. Kita bisa pulang ke Jawa, mulai lagi, kubur semua ini. Sekar menoleh pelan, mulutnya bergerak lambat, seperti meludahkan kalimat yang membatu di tenggorokannya. Kau pikir aku akan pulang bersamamu? Wajah Risman memohon. Kita bisa memulai lagi. Sekar memotongnya. Suaranya dingin seperti air dari dasar teluk. Aku tidak akan pulang dengan anak dari pemakan darahku. Risman membeku. Sekar, aku... Cukup! Sekar menatapnya terakhir kali, kemudian menyambar tas yang sudah ia kemas. Ia berjalan keluar dari kamar. Langkahnya pelan, tapi mantap. Sekar melewati dapur yang masih mengeluarkan bau amis, tempat tali pusar tua pernah tergantung. Melewati balai tempat bayi malangnya lahir dan lenyap. Melewati bangku kayu tempat Dao Mayang pernah duduk dengan lidah menjulur. Saat Sekar melangkah ke tangga rumah, matahari pagi menyorot wajahnya, membuatnya tampak seperti roh yang kembali dari kuburan. Dao Mayang duduk di pojok beranda. Matanya sayu tapi masih penuh kuasa. Sekar menatapnya sekali, lalu menunduk. Ia tak berkata apa-apa. Diam itu lebih keras dari kutukan. Kemudian Sekar melangkah, meninggalkan rumah. Langkah demi langkah, Sekar menyusuri jalan berpasir, lalu melintasi setapak yang berlumut, melewati pagar kayu lapuk dan pohon bakau tua. Telapak kakinya berdarah, tapi ia tak peduli. Ia berjalan seperti orang yang baru dilahirkan, tapi dengan luka. Di ujung kampung, sebuah mobil pickup berhenti. Sopirnya adalah nelayan tua yang pernah menatapnya iba seminggu lalu. Mau kemana, Dek? Tanyanya ragu. Mau ke bandara, Pak, jawab Sekar. Aku mau pulang ke Jawa. Sendirian? Sekar menengok, menatap laut yang jauh di belakang. Iya, Pak, sendirian. Pria itu bergegas membantunya naik. Istirahatlah, Dek, supaya perjalanan terasa cepat. Suaranya sambil membecek gas dalam-dalam. Sekar merebahkan kepalanya. Iya, Pak. Di dalam pesawat, Sekar duduk di dekat jendela. Tangannya masih gemetar, tapi untuk pertama kalinya ia menutup mata tanpa mimpi air asin, tanpa suara perempuan tua, tanpa garukan dari dalam perut. Teluk Patuju mengecil di bawah sana, seperti luka yang belum benar-benar sembuh. Risman menatap langit. Kamu bebas, Sekar. Salam buat emak. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta secara pamit. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.